Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Kita lanjut mau bikin konten sesuai permintaan dari teman-teman guys ya. Musim hujan nanamnya jagung guys ya. Karena memang di Oku Selatan ini hampir 75% atau 80% lah guys ya hasil pertanian guys ya. Baik itu kopi, padi dan lain-lain guys ya. Seperti tadi saya lihat ada yang panen padi guys ya. Tuh, jadi kira-kira seperti itulah guys ya. Semoga kedepannya petani ini lebih sukses dan semakin jaya guys ya. Dan sekarang nih nggak tahu berapa harga jagung guys ya. Dan kebenaran ini di kebun warga ini jagung usianya mungkin baru sekitar berapa bulan guys ya, saya kurang paham, belum sampai sebulan lah guys ya, kira seperti itu guys ya. Benihnya bisi dua ataupun apa guys ya, mungkin kalian lebih paham daripada saya guys ya. Dan saya permisi untuk memotivasi kedepannya agar petani di Indonesia lebih baik lagi, gitu aja guys ya. Tuh, tadi sempat hujan saya berteduh di pondok ini guys ya. Tuh, saya tersenang guys ya. Tuh, tapi ini kebun masyarakat dan bukan kebun saya guys ya. Takutnya nanti saya dikira ngaku-ngaku guys ya. Tuh, nggak kerasa saya udah sebulan lebih guys ya dari sini guys ya, waktu bikin konten terakhir tanaman petani guys ya. Tuh, kalau kita punya lahan mending ditanamin saja guys ya, jagung dan lain-lain guys ya. Yang penting kita hidup nih rajin guys ya. Tapi sekarang nih modal jagung ini mahal juga guys ya. Tuh, pupuk dan lain-lain guys ya. Ada yang sawit, ada yang lain guys ya. Tapi yang macetnya bahayanya sistemnya sekarang nih, giliran kopi mahal ditebang semua mau nanam kopi, giliran sudah panen kopi murah guys ya, ditanam lagi ini murah lagi guys ya. Itu aneh guys ya. Tuh, maunya saya itu kalau jagung aja, atau stabilkan saja guys ya, atau padi atau kopi sawit. Ini kemarin ada yang mendengar balam mahal, mau nanam balam, akhirnya balam anjlok, kopi mahal, pengen balam guys ya. Jadi nggak ada pendirian guys ya. Tapi saya mohon maaf, saya tidak mau mengusik guys ya. Dan kebun saya juga yang ngurusnya seperti itu guys ya. Dan pernah saya bilangin jangan seperti itulah, kalau mau nanam pisang aja gitu aja guys ya. Tuh, sampai bosan benar baru ganti guys ya. Melihat jagung mahal maunya jagung, nggak padi mahal maunya padi mahal guys ya. Tuh, dan padi juga ada padi darat, ada padi sawah guys ya. Tuh, tapi jangan disangkut pautkan saya dengan pemerintahan guys ya. Tuh, di situ Sungai Haro guys ya. Tuh, ini adalah sebulanan, kalau itu belum. Kalau nggak salah padi itu sekitar kucing sekitar sama kayak sawah guys ya, 4 bulan sekali, tapi masih kasih masa jeda lah guys ya, 15 hari 15 bulan sekali lah guys ya. Jadi jangan sampai terlalu dekat juga, kalau terlalu dekat nggak boleh juga guys, takutnya nanti malah hasilnya nggak bagus guys. Tapi saya lihat dulu pernah heboh guys ya, tapi saya nggak tahu benar guys ya. Saya belum pernah ke Kalimantan guys. Di daerah Kalimantan tuh saking hebatnya profesor-profesor di luar negeri, ahli-ahli pertanian dan insinyur itu masih kalah dengan geleng-geleng kepala dengan hasil pertanian Indonesia guys ya. Tapi saya tidak sini menyindir, saya bicara apa adanya saja guys ya. Dan saya lihat seperti negeri dongeng, seperti apa namanya guys ya, seperti sulap guys ya. Karena mungkin Deddy Kobezer nyulapnya atau siapa guys ya, saya kurang begitu paham guys ya. Dikarenakan pot STST apa namanya, nyebutnya susah benar guys ya. Disulap dari hutan, digundulin, dihabisin kayunya kemana dan untuk apa, tiba-tiba berubah nanam singkong tumbuhnya jagung. Hebat kan guys ya. Berarti hasil pertanian Indonesia nih sekarang nih lagi dilirik oleh luar negeri guys ya. Mau ditanamin, bingung mereka belajar dengan Indonesia nih bagaimana caranya supaya seperti pot ST guys ya. Tuh, nyebutnya aja susah saya guys ya. Nanam jagung, nanam singkong tumbuhnya jagung guys ya. Tuh, hebat benar hasil pertanian guys ya. Penelitian dari mana gitu aja guys ya. Tuh. Dan Komisi 3 DPR RI dulu ikut nanam jagung juga kalau nggak salah guys ya. Siapa, Mutia Hafid kalau nggak salah guys ya. Tuh, nanam singkong juga waktu itu guys ya. Tuh, saya heran juga kok bisa begitu guys ya. Tuh. Tapi saya mohon maaf, kalau bisa pemerintah itu berilah contoh, kalau bisa nanam jagung tumbuhnya jagung, kalau nanam singkong tumbuhnya singkong. Jangan jadi tukang sulap lah kalian guys ya. Tuh, saya juga heran, jangankan saya guys ya, Tuhan alam dan semesta pun bingung melihat ulah kalian guys ya. Dari dulu kalau nanam singkong tumbuhnya singkong, kalau nanam jagung tumbuhnya jagung, nggak ada guys ya. Nanam singkong tumbuhnya jagung guys ya. Dari zaman nenek moyang dulu nggak ada guys ya. Kok bisa jadi sulap ya. Tuh ya.
Tuh suara sirene Pemkap guys ya. Halo. Tuh. Bi. Sehat ya? Jagung siapa nih, Bi? Numpang, Bi ya. Tapi di sini nanam jagung tumbuhnya jagung, Bi ya. Nanam singkong tumbuhnya singkong ya. Iya, kalau di Kalimantan hebat, Bi. Nanam singkong tumbuhnya jagung. Sulap, Bi ya. Ya. Ini Bi ya, apa baru berapa bulan? 2 bulanan, Bi ya? 2 bulan ya. Tuh, jagung guys ya. Saya tuh senang dengan pertanian, peternakan dan perikanan guys ya. Tuh, senang dengan hasil-hasil karya kayak gini guys ya. Tapi bukan berarti saya memihak ke masyarakat, ke pemerintah dan lain-lain guys. Saya itu tidak ada urusan dengan pemerintah gitu aja guys ya. Saya itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan gitu aja guys ya. Tuh, ini ya. Jagungnya guys ya. Tuh, ini namanya kris jagung, tapi jagung ini bukan untuk dimakan guys ya. Jagung ini untuk pur dan bibit guys ya. Tuh, untuk ternak guys ya. Bukan ternak seperti ternak melono dan lain-lain guys ya. Tapi kalau dijadikan makan, direbus nggak ada rasa guys ya. Nyah-nyah atau campah kata kami itu guys ya. Jadi nggak ada gunanya juga guys ya. Ini kalau nggak salah tanam mangelan guys ya. Tuh, mangelan yang kemarin guys ya. Oh, ini 2 bulan, itu 1 bulan lebih guys ya. Tuh, nggak kerasa guys ya, cepat ya. Tuh. Tapi modal jagung ini besar juga guys, tuh ya. Saya akuin hebat juga ya. Tuh. Jagung. Nah, ini singkongnya guys, tuh ya. Ini singkong. Itu jagung. Kok bisa nanam singkong tumbuhnya jagung? Nah, itulah hebatnya guys ya. Tuh, aneh kan? Tuh, dari pohon, kriteria pohon dan lain-lainnya. Oh, sudah beda guys ya. Ini daunnya seperti ini, singkong guys ya. Jagung seperti ini. Sementara jagung tumbuhnya di sana, singkong tumbuhnya di bawah. Kok bisa jadi berubah jadi jagung guys ya? Itulah guys ya. Nah, saya mau belajar lagi guys ya, dari mana rahasia dan resepnya guys ya. Suatu saat nanti kalau saya ada rezeki, saya mau ke Kalimantan, saya mau melihat langsung, dan saya harus belajar guys ya. Banyak belajar dari kalian guys ya, dan bagaimana caranya resepnya nanam singkong tumbuhnya jagung. Gitu aja guys ya. Tuh. Dan saya minta juga pertanian ini lebih diperhatikan lagi guys ya. Tapi kalau seandainya ini, maaf guys ya, tidak sempurna benar konten ini, saya mohon maaf, karena kan memang pertanian ini memang milik masyarakat, bukan milik saya, jadi saya tidak terlalu ikut campur terlalu jauh, jadi mohon maaf gitu aja guys ya. Tuh, takutnya nanti dikira mengusik kalian guys ya. Dan kalau jagung ini mungkin kalau menurut saya guys ya, menurut saya psikologi mungkin guys ya, psikologi gangguan jiwa lah mungkin guys ya. Tuh, kalau seandainya memang orang yang stres atau orang yang gila mau nanam jagung, mungkin hasilnya kurang bagus guys ya. Makanya psikologi itu ditiadakan saja guys. Halo, mana? Tuh ya, ditiadakan saja guys ya, untuk tes kejiwaan juga nggak ada guna guys ya. Saya rasa petani-petani yang nanam jagung di Oku Selatan ini sehat semua guys ya, nggak butuh psikologi guys ya. Tuh, semuanya sehat dan baik-baik saja guys ya. Hasil pertanian kayak gini susah, nanam jagung, nanam apa, mereka mau ngirim jagung ke arah Jambi, ke arah mana-mana, baik motor, mobil, mereka butuh SIM, tiba-tiba disuruh bayar psikologi 100.000, rasanya sakit uangnya guys ya. Tuh, karena mempersulit keadaan guys ya. Tuh, saya mohon maaf, tidak ada campur baurnya, saya minta secepatnya ditindaklanjuti, karena memang hasil pertanian ini bukan dikelola di Oku Selatan, tapi dikirim ke Jambi, ke Lampung dan lain-lain guys ya. Jadi kalau sopir truknya tidak ada SIM B1 umum, atau tidak ada SIM, atau motornya juga ojek-ojek yang nggak ada SIM, karena berat, karena ada psikologi, mungkin mereka nggak mau guys ya. Jadi hasil pertanian ini agak susah, jadi agak turun guys ya, jadi agak murah gitu aja guys ya. Tapi saya mohon maaf, tidak sini menyindir, saya bicara apa adanya saja gitu aja guys ya. Saya takutnya nanti lama-lama nanti kalau ditampung hasilnya nanti jagung ini nanti akan rusak guys ya, berubah jadi singkong gitu aja guys ya. Tahu, bukan jadi singkong berubah jadi jagung, tapi jagung berubah jadi singkong dikarenakan sopir truk dan lain-lainnya tidak ada SIM untuk membawa ke Lampung dan lain-lain gitu aja guys ya. Jadi gara-gara faktor psikologi guys ya. Tuh,
Jadi saya mohon maaf ya, saya harus bicara apa adanya saja ya enggak ya. Tidak di sini menyindir, saya hanya bicara apa adanya saja. Sesuai fakta dan kenyataan, saya mohon izin dan mohon pamit juga untuk masyarakat sini. Saya harus bicara apa adanya saja. Saya mendengarkan keluh kesah kalian, apapun yang terjadi, saya harus berpihak ke kalian. Gitu aja guys ya. Nyari uang sekarang nih nggak gampang, susah besti. Jadi tidak ada yang gratis guys ya. Tuh, susah semua guys. Pupuk mau dibeli, mau di ini, mau di itu, jadi agak susah ya. Tuh jagung-jagungnya guys ya. Tadi habis hujan guys ya. Tuh hujan deras ya. Tuh. Mudah-mudahan di Oku Selatan nanti ada pabrik pur guys. Saya minat juga bikin pabrik pur atau pengolahan pakan ikan, pakan ternak ayam dan lain-lain guys. Jadi sopir-sopir dan lain-lain itu juga bisa dipekerjakan di sini juga guys. Jadi petani hasil pertanian nggak jauh-jauh untuk mengirim sampai ke luar kota dan tidak butuh banyak SIM guys ya. Tuh kalau kemana-mana nggak ada SIM susah juga guys ya, sopir-sopir dan motor-motor juga guys ya. Jadi susah ya. Tuh agak nyimpang-nyimpang jadinya saya guys ya. Tuh. Jadi mohon maaf ya. Tuh jagungnya guys. Hasil pertanian guys ya. Ini waktu itu saya kesini kalau nggak salah masih kecil guys ya. Pendek-pendek, sekarang udah tinggi guys ya. Tuh. Dulu berapa bulan dulu masih kecil. Mana Pak? Balik. Ya numpang dulu Pak YouTube ya. Tuh dulu masih kecil-kecil guys ya. Di situ ada duku juga guys ya. Tuh judul nanti kita pikirkan lagi, jika tidak sesuai saya mohon maaf. Tidak ada sini menyindir apalagi saya menjatuhkan. Saya hanya bicara apa adanya saja, sesuai fakta dan kenyataan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, keluh kesah, itulah yang harus saya sampaikan. Gitu aja guys ya, karena kan memang fakta dan kenyataan yang bicara di lapangan. Saya itu orang lapangan, jadi saya itu paham guys ya. Tuh bukan sok menggurui kalian, saya tidak ada niat mengusik guys ya. Saya bicara apa adanya saja guys. Tuh. Oku Selatan ini mayoritas bergantung dengan hasil pertanian guys ya. Tuh banyak guys ya. Kalau pertaniannya anjlok susah guys ya. Tuh. Saya waktu itu saya bikin ingat di sini waktu itu dengan Manglan masih kecil-kecil guys ya, kecil benar guys ya, baru umuran 20 hari guys ya, 25 hari atau 20 hari guys ya. Sekarang udah sebulan lebih guys ya. Udah 2 bulan lebih guys ya. Saya mandi di sini dulu guys ya. Tuh, sebelum lebaran haji kalau nggak salah guys, selesai Idul Fitri guys ya. Nggak kerasa waktu cepat berputar guys ya. Tuh kalau ini ada coklat guys ya. Tuh coklat dan lain-lain ya. Tuh, banyak ya. Kalau kalian berminat boleh guys ya. Tuh. Tuh jagung guys. Jadi toke jagung ya. Itu ada sungainya guys ya. Mandi di Haro ya. Tuh. Kalau kalian mau tahu kris jagung itu seperti apa ya, inilah guys ya. Tapi ini kalau nggak salah nggak bisa dimakan, nggak bisa dipanggang, nggak bisa dibakar, nggak bisa di apain namanya guys ya, dijadikan popcorn apa ya, jagung itu guys ya. Nggak bisa direbus juga guys ya, karena ini bukan jagung untuk makanan guys ya. Tuh kalau jagung memang jagung manis beda lagi guys ya. Kalau nggak salah harganya lebih mahal, perawatnya lebih khusus guys ya. Dan ini sudah jadikan keris jagung guys ya. Tapi satu pohon satu juga, ada juga yang 2 pohon guys ya. Satu pohon ini 2 buah guys ya. Bisi 2 namanya guys ya. Tuh. Nanti judulnya nanti bisa jadi petani jagung atau tanaman jagung guys ya. Tuh gitu aja guys ya. Tuh jadi enak ya. Tuh suasananya di sungai-sungai Haro guys ya. Di depan itu ada yang Haro guys. Tuh mantap ya. Tuh suasana sore-sore di sini ya. Tuh ini kerisnya guys, kecil ya, bagus ya. Tuh. Mantap ya, kecil-kecil bagus ya. Tuh jagungnya guys. Ya kalau ditanya orang, "Bang, kenapa di kebun itu sepi?" Ya memang sepi, memang seperti ini suasana kebun, tapi nyaman guys ya. Bikin hati tenang guys ya. Suasananya nggak pelik itu dalam hal runyam guys ya. Tuh jadi enak, tenang dan nyaman ya. Tuh. Oke guys ya.
sekian dulu konten singkat kita. Mohon maaf nggak panjang-panjang, judulnya nanti kita pikirkan lagi. Saya berada di Haro guys ya, perbatasan antara Panjarpongah dan pasar Tanjung Bandung. Tanjung Bandung bawah perbatasan dengan ini kelurahan Pasar nomor 2 Tanjung Bandung bawah. Kalau situ Panjarpongah sama-sama kecamatan nomor 2 tapi beda kelurahan saja guys ya, Kabupaten Selatan. Jika ada salah kata salah ucap, saya selaku pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga petani semakin jaya, semoga kalian semakin sehat dan baik-baik saja. Gitu aja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Aku Satanis, dadah.